Contoh ya, ini agak serem nih. Antum tahu nggak satu kamar tuh bisa berapa orang kalau pesantren? Waktu di aku tuh 2, 3, 4, 5, Ada 9. Ada yang 18. Awal dulu berapa? Awal berapa? Ada yang 30 juga. Iya 20-an Pak. 20 orang. Murah berarti. Satu kamar loh. Sama ya. Satu kamar kan ya. Iya. Nah berarti kadang-kadang ya misal ini yang terjadi, ini fakta nih, fakta yang terjadi. Seperti apa? Kalau mereka namanya pesantren itu kan harus gercep ya. Iya. Mereka mandi harus bareng. Betul, itu. Iya. Ini sekali lagi ya. Tidak mungkin semua itu terjadi tiba-tiba. Iya. Mandi bareng dan guru-guru menganggap itu biasa. That's it. Itu mandi bareng, parah banget. tidur bareng. Iya. Satu Betul. kasur. Itu Itu problematika lain. Bismillah. Bismillah. Jadi aku tuh anak pondok yang dimana santri putra dan putri dipisah. Ya. Oke, dia putra apa putri ya? Suatu waktu pas aku naik kelas 10 ada anak baru yang datang. Dia orangnya emang agak tomboy. Oke, berarti perempuan ya. Cewek tapi tomboy. Dia itu suaranya cukup berat Tomboy. dan kalau udah teriak lantang beneran mirip suara cowok. Sikap tegasnya juga kayak cowok. Oke. Entah mulai kapan rasa ini muncul. Ah, shit. Pokoknya aku tahu kalau aku suka sama dia. Bentar, ini cewek sama cewek? No Iya. way. Iya. Serius? Iya. Hah? Iya. 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 Cece ini. Cewek suka cewek-cewek. Cewek-cewek. Iya. Cewek ke cewek ke. Sikap tegas juga kayak cowok. Itu Maaf, diperparah lagi sama sikap dia ke aku yang ngebuat aku ngerasa perasaan aku berbalas. Mulai dari meluk tiba-tiba di depan umum. What? Eye contact. Dia ke aku juga beda. Pernah nyuruh aku gapet tangannya, pegang tangan. Apa gape? Gapet tuh. Oh, menggapi. Iya. Menggamit. Iya itu. Apa menggamit? Iya itu bahasa Indonesianya. Menjepit. Iya. Menggamit. Gini. Gamit. Gamitan yuk gitu. Gini loh. Enggak. Gini. Jadi gamitan tuh. Gini. Itu bahasa monovel. Kalau gandeng kan gini, ini tuh lebih intim. Menggandeng lah sebenarnya. Gini. Bang gitu. Terus Cusin. Pegang tanganku depan teman-teman dan yang paling jelas dia pernah nanya sambil megang tangan aku. Shit. Love language kamu apa? Ya, seolah dia kayak mau ngasih tahu aku kalau bahasa kasih dia itu sentuhan fisik. antum kalau ada orang tiba-tiba nggak dikenal pegang tangan antum ngapain langsung? Coba. Coba, aku pegang gini ya. Terus tahu nggak? Itu gini. Udah, bisa dilanjutkan ya. Emosi langsung. Pokoknya banyak banget momen-momen yang buat aku tambah yakin kalau dia itu ngerasain apa yang aku rasain juga. Aku juga kepikiran sama reaksi cowok. Sorry. Aku juga kepikiran sama reaksi ustadz di pondokku yang kayak marah bet pas ngelihat temen dia yang menjurus ke les wis. Itu. Tolong Kak tipsnya. Tolong Kak tipsnya supaya aku bisa ngontrol sikapku dan sikap dia ke aku. Aku bingung, pengen nangis, tapi malu cerita ke orang lain termasuk keluarga. Alhamdulillah, sekian, makasih banyak udah baca cerita aku. Oke. Tapi ini berarti belum berakhir nih ya. Belum berakhir, ini masih on progress. On progress, oke. Tapi kita tepuk tangan dulu buat sender yang udah mau Yeah. cerita ke kita ya. Oke. Maafkan reaksi kami karena itu wajar ya. Jangan ngefitnah gitu dong. Ya, mohon maaf agak terkentut-kentut. Itu kalau pelangi gitu itu. Iya, gampang los. Sekarang Kalau pelangi nggak los, nggak ada dut Oh gitu. ya, poh. ini apa sih ini orang ini? Aku kok roaming ya, ini bahasa pasti. Ini sekarang Indonesia lagi sensitif tahu. Darurat. Apa aja ngetawain orang bisa jadi perkara. Alah. Maksudnya jangan kan LGBT, kita tuh apa aja diketawain nggak Iya, masuk makanya. sensi. Iya. Maksudnya lu tuh udah minoritas nggak masuk sensi. Ya ampun. Aku aja minoritas aja nggak sensi. Nah iya. Berarti LGBT nasibnya sama kayak antum minoritas. Iya betul.
Tapi gimana nih guys? Ya tapi aku mau jawab dulu karena ini tema yang sangat erat dengan topik Antum yang ya? aku kan juga punya kelas yang ngomongin itu waktu Antum juga dulu pas di pesantren punya anak. Tapi itu banyak. Laki-laki Gue yang nggak tahu Hawa nemuin apa enggak di pondok dia, tapi iya. di tempatku tuh udududu. yang cewek tapi kayak cowok. Kalau cowok, cewek nggak tahu kan kita anak cowok. Iya, iya. Tapi yang cowok ada, jadi sampai ketangkap terus dikeluarin sampai dicambuk dulu kayak Iya. kayak itu deh. Cambuk. Ya, jadi kalau di tempat aku tuh mencuri itu cambuk sekian kali. LGBT itu dicambuk berapa kali dulu terus baru dikeluarin. Kayak cambuknya langsung tuh- dikubur. Kalau yang nyuri kan pakai kayak rotan kecil gitu ya. Iya. Kalau yang LGBT itu pakai balok gede banget. Iya. Terus nggak langsung dikubur sekalian. Nggak mati, Tat. Oh, nggak mati. ya, ya, ya. Jadi gitu guys. Gimana ya? Aku tuh Ya. juga bingung Tat, karena gini. Aku ngerasa banget bahwa kayaknya ini kemarin aku sempat ngide ke teman-teman tapi cukup ada penolakan juga, maksudnya kita sempat diskusi agak Ya. alot ketika aku ngusulin kita gimana kalau bikin film dan aku udah bikin naskahnya Ya, memang ya, ya. terkait adanya LGBT di pesantren. Ya. Ya. Jadi aku mau bilang bahwa jangan kita tuh apa namanya? Menutup mata. Iya betul, jangan menutup mata karena banyak banget ustadz yang yang penting udah dipisah, Ya, ya, tapi ya. nggak ada solusi way out dan Ya. akhirnya beneran muncul dan itu banyak banget Ya, dengan ya. gimmick abang ade, Ya, dengan ya. gimmick macam-macam gitu. Dan bahayanya adalah banyak yang terjadi abang-abangannya itu sebenarnya tidak punya sifat kayak gitu. Itu hanya mirip kayak orang di penjara terus kayak nggak ada jalan keluar. Ya, ya. Akhirnya dia melampiaskan itu. Ketika dia keluar, dia menjadi orang biasa yang hidup bahagia sambil memakan korban. Karena adik yang korban ini selamanya hidupnya rusak. Jadi kalau teman-teman baca sih kisah-kisahnya LGBT itu banyak yang dulu tuh ibaratnya korban. Korban dia nggak tahu, dia kan namanya anak kecil atau mungkin baru polos gitu ya, dia nggak tahu dia mendapatkan hal itu dan itu ya kita nggak tahu ya efeknya, mungkin dia merasa itu nikmat misalkan seperti itu, terus ditinggal gitu aja, terus Ya, dia ya. jadi orang yang lah kok jadi kena Bingung. penyakit gini kayak gitu, akhirnya si abang-abangannya ini jadi orang yang hidup biasa aja, sedangkan ini dia rusak hidupnya gitu Tat. Ini kan kesian banget gitu. Kalau Ustadz sendiri mandang kan ini pada beberapa anaknya juga ada yang di pondok, ada juga anak pondok, ada dulu ngajar tahfiz juga kan, iya kan? Tadi abang-abang tadi. Dia juga ngajar tahfiz juga dulu. Tolong berikan kami Kuncan aja, kuncan tahfiz. kuncian apa? Ya pertama ya, tadi aku setuju ya. Kita udah bahas ini berkali-kali. Ya. Baik itu di forum kita dan juga kita juga bahas di forum para asatidz. Ya. Bahwasanya ada kenyataan kalau seandainya kita itu cuma memisahkan saja, tapi tidak memberikan jalan keluar terhadap, kan kalau kita kan tahu ya bahwasanya manusia itu punya goriza. Gariza, naluri. Secara alami. Ya, secara alami dia punya memang naluri. Ya. Naluri untuk melanjutkan keturunan. Betul. Yang itu nanti manifestasinya salah satunya adalah rasa sayang. Ya. Dan rasa sayang ini normalnya itu memang kepada lawan jenis. Betul. Karena Makanya- melestarikan keturunan tadi. Betul. Makanya ketika anakku ya cerita, lalu kemudian cerita ini temen-temennya, ini barusan anakku cerita, yang si Ayah yang SD. Yang SD, betul. Iya, dia cerita bahwa teman-temannya sudah mulai suka sama cowok. Oh, udah mulai naksir-naksir. Naksir dan segala macam ya, karena memang sudah balik kan ya. Ya. Kan kelas Itu 6 kan kelas sekarang berapa? udah, Oh, kelas udah 6. balik. Oh. Kelas 6 sudah ada beberapa yang balik dan sudah mulai cerita. Dulu juga Cece juga cerita ketika SMP kelas 1 tuh dia cerita bahwa saya temennya itu sudah mulai suka sama yang lain, sudah mulai ngomongin cowok, sudah ada yang menjadi kayak favorit lah diomongin di antara cewek-cewek. Kecengan lah. Kecengan. Bagiku itu normal. Dan aku seneng ketika anak cewek tuh sudah mulai suka sama cowok. Ya, alhamdulillah lah ya, sama Alhamdulillah. cowok gitu kan. Iya, dia Ya. menandakan itu kan normal kan, Iya. itu kan ya. Tinggal seterusnya kita memanage seperti apa Betul. kemudian rasa suka dengan cowok atau cowok juga rasa sukanya kepada cewek. Kalau cowok biasanya nggak diceritain sih. Karena mereka memendam ke dalam hati karena malu. Iya, Ya kayak Koko misalnya, Koko juga cerita itu sudah ada tuh teman-teman Koko ngomongin cewek terus gitu kan ya. Awil awas kamu ngomong cewek lagi. Mang Dasar. Bener Bapak satu ini. Kalau sama Koko nggak pernah damai-damai dikit. Kasihan Kan loh beda Koko. antara cewek dan cowok kan kita ajak ngobrol Koko kan. nanti aku comblangin ya. Aku langsung ku ancam gitu kan ya. Tapi maksudku aku juga seneng kalau seandainya mereka juga sudah suka sama lawan jenis gitu kan ya. Nah makanya berkaitan dengan Goriza ini, ingat gak kita pernah ngobrol sama Ustadz Hafiz? Bahwasanya bukan Ustadz Hafiz. Aku Ustadz Adi Hidayat. bukan. Pernah ngomong sama Ustadz Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Syihab.
Iya, Ustadz pernah. Syihab Di itu Solo. Solo kan dia kan punya pesantren. Najwa. Nah, bukan, itu Quraisy. beda Quraisy. lagi. Oh. Iya, itu Quraisy Syihab. Nah, jadi mereka pernah berbicara di antara orang-orang pesantren bahwasanya yang namanya ini suka terhadap lawan jenis yang normal itu juga tidak boleh kemudian untuk ditutup sepenuhnya. Iya. Oke. Karena kalau ditutup sepenuhnya itu jadi mampet. Jadi kemudian nggak ada penyaluran. Baik. Makanya zaman dulu, ini aku sekali lagi aku nggak tahu ini terbukti atau tidak ya. Tapi zaman dulu yang namanya pesantren itu meskipun terpisah laki-laki dan perempuan, tapi tetap ada satu ruangan. Di mana kemudian ketika itu laki-laki tetap bisa ngelihat perempuan dan perempuan tetap bisa lihat laki-laki. Walaupun tetap mereka berpakaian syar'i ya di situ ya. Akhirnya tidak ditutup, ya rasa itu tetap ada salurannya. Jadi ketika dia, misalnya perempuan-perempuan ketika lewat satu ruangan yang ruangan tuh kebetulan memang ruangan umum antara laki-laki dan wanita tuh langsung cie langsung disorakin dan segala macam. Ya itu namanya kayak apa ya? Kayak cowok lah. Memang iya cowok begitu. Sekaligus menjadi sebuah kayak pendidikan sosial bahwasanya memang laki-laki itu ya harusnya sukanya sama perempuan. Ya. Oke, ini yang normal ya. Sekarang aku coba bahas yang nggak normal kayak gini ya. Oke. Pertama-tama benar, aku sangat appreciate karena bagaimanapun juga potensi orang-orang itu menjadi Oke. atau dia tidak cerita. Oke. Sehingga dia pendem dan dia mencari jawabannya sendiri. Ya. Kalau dia mencari jawabannya sendiri, maka kemungkinan besar yang dia dapat pasti pembenaran karena dia merasa sudah nyaman. Ya. Tapi kalau kemudian dia juga nyari tahu kepada tempat yang salah atau cerita tempat yang salah, dan kalau itu membenarkan juga, itu juga jadi bahaya. Nah makanya cerita ke kita alhamdulillah ya. Maka kita sampaikan bahwasanya ya kita sadar tentang hal seperti contoh misalnya kita juga berkeluarga juga punya rasa. Bahkan di dalam Islam ketika Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang, sahabat berkata, ya Rasulullah aku tuh menyukai saudaraku ini, sahabatku ini. Maka Rasulullah berkata, kamu sudah berkata belum bahwa kamu tuh sayang sama dia atau kamu tuh mencintai dia karena Allah? Maka dia berkata, saya bukan orang kayak gitu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul katakan, ya katakan pada dia, uhibbuka fillah. Maka orang itu mengucapkan uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Padahal itu sesama jenis. Artinya interaksi itu mengharuskan rasa sayang, mengharuskan rasa cinta, tapi bukan cinta dalam arti Dalam konteks mencintai yang urusannya itu adalah seksual. Nau gitu kan ya. Tapi mencintai sebagai kemudian saudara. Sebagaimana seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Misalnya contoh, antum ke Ustadz Husain coba bilang. Ini mah bukan, itu kan contoh yang harus dibikin. Iya. Ini tiap hari nih. Tiap hari nih. Hawa. Love you Mas Fu, love you Hawa. Itu tiap hari. Kalau nggak gitu berarti dia lagi sakit kayaknya. Iya. Love you sekebon gitu kan. Nah, jadi dia selalu mengungkapkan itu. Iya. Nah, tapi kalau dalam kasus jinsiah ini atau dalam kasus nau ini yang sesama jenis, maka kita harus tahu bahwasanya itu terjadi karena memang kita nggak punya saluran. Maka sebenarnya menurutku pesantren-pesantren itu seperti yang tadi antum bilang, pesantren-pesantren harus sadar betul bahwa tugas kita itu bukan mensterilkan perasaan itu, tapi membantu untuk mengarahkan perasaan itu pada tempat yang betul. Gitu maksudnya. Contoh misalnya ya. Tapi aku juga memang pesantren zaman sekarang atau pendidikan, bukan hanya pesantren lah. Tapi kalau kita lihat salah satu contoh kasus pesantren ya, aku lihat sekarang kayak ekstrim bro. Contoh misalnya kayak ada beberapa orang yang memang dia jadi ustadz agak cakep dikit, atau misalnya dia anak pemilik ponpesnya agak cakep dikit, terus dicium-cium tangan, disorakin dan segala macam. Jadi ini udah bukan lagi ilmu, tapi udah kayak jual, mohon maaf, kayak jual fisik gitu kan ya. Nah itu kan di satu sisi yang ekstrim, tapi satu sisi yang lebih yang ekstrim juga adalah dia sama sekali tidak ada interaksi dengan pria, sehingga tadi seolah-olah tadi dia nggak punya pilihan dan tidak dimitigasi sejak awal. Contoh ya, kalau kita sudah tahu ada orang-orang yang kemudian ya gini ya, orang yang suka sesama jenis itu pasti ada perannya, benar nggak? Iya. Ada perannya kan ya. Kayak cowoknya ada versi ceweknya. Ada kalau cowok sama cowok dia ada cowok dan cowok versi cowok, ada cowok versi top, ada botnya. Oh gitu ya, top sama bot. Kalau perempuan? Top bottom maksudnya. Iya. Oh, kalau perempuan? Sebut boti. Iya benar, itu lagi disebut ya gitu. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan itu buci sama femin. Oke, nah berarti ada peran-perannya kan. Ya? Nah berarti kalau sudah ada datang satu orang misalnya tomboy misalnya. Nah inilah fungsi daripada musyrif sakannya itu.
Jadi penanggung jawab kamarnya itu. Oke. Untuk dia melihat ini problematikanya apa, dan kalau misalnya ada problematika langsung dimitigasi sejak awal. Ini penting banget. Dan kalau andaikan itu cuma levelnya adalah perasaan, itu masih mudah untuk dihilangkan atau masih mudah untuk dialihkan. Tapi kalau levelnya sudah sampai pegangan dan udah segala bahaya macam, banget tuh. itu agak bahaya. Karena contoh ya, ini agak serem nih. Antum tahu nggak satu kamar tuh bisa berapa orang kalau pesantren? Waktu di aku tuh 2, 3, 4, 5, 9. Ada 'Yang 18. Awal dulu berapa? Awal berapa? Ada yang 30 juga. Iya 20-an Pak. 20 orang. Murah berarti. Satu kamar loh. Sama ya. Satu kamar kan ya. Iya. Nah berarti kadang-kadang ya misal ini yang terjadi, ini fakta nih, fakta yang terjadi. Seperti apa? Kalau mereka namanya pesantren itu kan harus gercep ya. Iya. Mereka mandi harus bareng. Betul. Itu. Iya. Ini sekali lagi ya. Tidak mungkin semua itu terjadi tiba-tiba. Iya. Mandi bareng dan guru-guru menganggap itu biasa. That's it. Itu mandi bareng, parah banget, tidur bareng, Ya. satu Betul. kasur. Itu Itu problematika lain. Yang lebih bahaya lagi melek bareng. Iya Allah. Iya bener dong Melek. Iya. Oh, Kenapa? kenapa? Udah lanjut aja. Ya udah ya. Iya. Jadi, betul. nah itu ya tidur Udah kalau mandi tidur bareng masih rada aman. Ya. Kenapa Apa? aman? Udah lanjut aja. Oh ya, jadi gitu ya. Susah nih orang soleh nih ya. Tidur bareng ya. Yang lebih bahaya lagi tidur sambil melek. Kenapa? Tidur bareng tapi melek maksudnya. Respect stat. Respect. Ya. Nah ini yang Tapi kayak itu betul. gini-gini Dan jarang diawasi. dan jarang diawasi, sehingga apapun yang muncul ya akhirnya ya pelegalan atau wajarisasi terhadap perkara-perkara yang harusnya tidak boleh. Ya, ya. Contoh kayak tadi ya, dianggap kemudian apalagi cewek sama cewek. Iya cewek sama cewek sentuhan tuh biasa. Itu paling parah kalau cewek-cewek dikira Iya, itu biasa. dikira betul. biasa, Kalau cowok dipeluk. masih ada layernya lah. Kalau cowok langsung disikut Iya, lah. maksudnya dilihat pun aneh gitu. Iya Nah, betul. Kalau cewek-cewek kan nggak, maunya selalu sama dia dan segala macam, ini bahaya. Nih, aku dapat cerita kemarin ya, bahwasanya ini terjadi ketika orang tuh punya masalah. Dan kita tahu ketika di pesantren punya masalah dan nggak diselesaikan secara proper, maka pasti akan ada orang yang masuk yang menyelesaikan masalahnya. Ya. Makanya nasihat daripada orang-orang berkaitan dengan masalah yang cowok sama cowok atau cewek sama cewek ini adalah, ingat seorang orang tua harus dekat banget sama anaknya. Atau dia harus benar-benar perhatian sama anaknya, karena kalau tidak ada banyak orang-orang yang nunggu untuk anaknya bermasalah. Itu merinding. Ketika kemudian anaknya bermasalah, dia datang kemudian untuk anak itu. Dan ini baru kasus siswa sama siswa kan, santri sama santri kan, atau santriwati sama santriwati kan. Banyak kasusnya juga gurunya. Betul. Maksudnya? Guru Guru yang ngincar. sama muridnya. Sama Itu kalimat yang aku cukup merinding waktu Ustaz Felix pernah sebut itu, bahwa sayangi banget anakmu, Ya. bener-bener kasih perhatian kepada orang-orang di sebelahmu, bener-bener, karena kalau lu nggak kasih, itu Ada ada banyak banyak orang orang udah siap untuk menyayangi dia dengan cara yang salah gitu. Dan dia tebar banyak, dia tebar. Maksudnya dia nebar ini memang nebar trap untuk itu. Ini serius. Dan ini makanya menurutku ya, tapi Tadi ada yang nanya, tapi kalau sekali itu pesantren masih relevan nggak? sangat relevan. Masalahnya adalah kalau dia nggak masuk pesantren, masalahnya lebih besar lagi. Ya di luar tidak lebih baik. Tidak lebih Justru baik. parah. Makanya tinggal cari pesantren yang memang ada mitigasinya, Setuju yang mereka sih. sadar. Contoh Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz itu bilang, kenapa orang-orang itu problematika jinsiah itu baik itu adalah dengan lawan jenis ataupun dengan misalnya dengan hal seperti itu. Pertama, dia nggak ada patron. Yang kedua, energinya nggak habis. Oke, yang pertama tidak ada contoh atau Patron. panutan dalam hidup Iya, gitu ya. betul. Yang kedua, energinya nggak habis. Oke, kegiatannya kurang. Kegiatannya kurang. Masuk akal banget. Iya, betul. kalau kegiatannya ada, insya Allah ya baik-baik saja. Sama bagi aku yang benar-benar lihat di lapangan ya, nanti mungkin Hawa bisa tambahin karena lu lulusan di sana kan, kalau gua nggak lulus. Jadi pengawasan tuh parah nggak ada. Tat. Iya. Jadi benar-benar udahlah orang tua zaman dulu apalagi ya, Ya. dimana kita tuh nggak ada handphone. Ya. Jadi seolah-olah kayak dibuang aja. Ya. Ketemunya setahun sekali, itu pun kita benar-benar kayak ayo ting-ting nyari alamat gitu Ya, loh ke betul. pulang mana rumah aku gitu, itu bener kayak gitu. Jadi kayak dibuang aja gitu. Benar. Yang kedua, guru tuh benar-benar hanya udah selesai di kelas Ya, udah. ya. Nggak, yang kontrol asrama itu pada kakak senior. Ya. Yang jelas tidak lebih baik, dan itu banyak yang predator juga di situ. Iya, kan. benar. Gitu maksud Itu gua, benar. Ha. pengawasan tuh penting. Zaman nggak ada CCTV, nggak ada apa, makanya tadi ada mitigasi tadi, termasuk sama juga pengawasan. Please kalau aku merasa ya teman-teman, khususnya mungkin di sini ada yang orang pondok juga, mungkin tolong anggap itu tuh kayak anakmu tuh loh. Ya. Jangan kayak cuma dilepas, itu kasihan banget karena banyak banget yang kasus kayak gitu. Dan kalau udah rusak, Ya. udah ini tuh Dan- bukan kayak
rokok terus berhenti. Iya. Enggak, ini tuh parah gitu. Problemnya beragam, mulai dari bullying, Bullying itu juga. lalu kemudian Bullying saya korban. suka lawan jenis di pesantren dan suka sesama jenis. Ya. Iya. Ini perlu memang komunikasi yang baik. Iya. Kalau di rumah itu saya pikir kan ada orang tua ya. Orang tua, jadi guru itu bisa langsung ke orang tua gitu. Ya. Kayak pernah kan satu kasus tuh, guru di sekolah tuh pernah cerita ke istri saya kalau si anak ini nih, si anak saya itu dia ada di jendela kelas perempuan, Buset dah. gitu. Toto di jendela gitu. Lagi ngelihatin gitu. Buset dah. Terus ditanya sama gurunya, kamu Kayak lagi penampakan ngapain nih? ya. Gitu. Oh, gitu. Aku sedang melihat pemandangan yang sangat indah. Buset katanya. dah. Aku tahu kayak siapa itu. Siapa? Nah, itu terkomunikasikan dengan baik ke Orang tuanya. ke istri saya gitu. Akhirnya istri saya kemudian ya awalnya ketawa sih. Ya itu tadi seneng, berarti anakku Tapi kan ini harus normal nih. lihat dulu dia ngeliatin apa. Ya, pemandangan Iya. indah. Apa gitu. Emang susah sama orang soleh? Siapa tahu gambar wakil presiden. Pas ngobrol aku juga ya itu indah. Oh, menarik juga ya ungkapan dia nggak vulgar gitu. Tapi di balik itu kan ada satu pembahasan antar orang tua dan kemudian kita komunikasikan ke anak Iya. gitu. Apa tuh yang indah gitu? Jadi yang dia suka siapa, Mas? Ya ada gitu. Oh, Jadi, ada. dari Ada, situ betul aja. kita baru bisa memulai obrolan gitu ya. Kita ajak ngobrol Habis dan ini seterusnya. Mas Susen kena blok sama anaknya, Nah, yakin aku. Yang penting menurutku di pesantren itu harus ada figur-figur kayak orang tua gitu. Iya, benar. Di mana dia tahu dia lagi di mana, problemnya apa dan enak diajak ngobrol gitu. Nah, kadang-kadang yang miss itu tadi. Jadi hubungan antara santri dan guru itu kan kadang-kadang berjarak ya. Iya. Santri sama ustazahnya atau Betul, santriwati sama betul. ustazahnya atau santri sama ustadznya itu berjarak gitu. Nah, itu yang membuat itu tadi hal-hal yang awalnya menjadi masalah itu terpendam. Akhirnya terpendam padahal itu harus di-share, diselesaikan. Itu menjadi sesuatu yang gitu tadi terkekang gitu. Akhirnya nggak keluar, nggak ada solusi. Bener gitu. sih. Lah kayak gini aja deh, ini kan harusnya diceritain ke gurunya, maksudnya di pesantren kan, kenapa jadi sampai ke kita? Iya, berarti itu kan, ya berarti kan ada step yang lewat. Gurunya mungkin di pikiran anaknya gue pasti diomelin nih gitu kan. Iya, harusnya menjadi orang tua yang bijak lah untuk dengar cerita anaknya. Lu di pesantren gimana? Iya, sebenarnya aku nggak pengen ngomong pesantrennya dulu, aku pengen ngomong sama si sendernya dulu ya. Oh, coba. Jadi aku karena ini sebenarnya pembahasan yang berulang ya kan. Coba kalau dari aku pribadi buat mbaknya Sender apa mbaknya? sendernya kan mbaknya. Kan yang ngirim cewek. Yang ngirim berarti mbak kan? yang ngirim tuh sender atau Sender mbaknya? Atau mbaknya. Kita belum tahu dia punya mbak apa enggak kan? Oh iya sih benar. Ya udah pokoknya sendernya lah. Siap Ustaz. Jadi Oke, jadi kalau kita lihat Al-Quran kan di Al-Quran tuh dikasih tahu tentang wala tatabi'u khutuwati syaiton, ya kan? Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan itu ternyata dimention 4 kali dalam Al-Quran. 2 kali terhadap hajat udawiyah yaitu makanan, yang duanya itu terhadap gorizah yaitu syahwat. Nah, kenapa kita ngomongin tentang jangan ikut langkah setan? Karena kan setan tuh nggak mungkin bisa langsung kayak tiba-tiba zina, tiba-tiba lesbi gitu. Iya, kan. iya, iya. Karena emang semuanya bertahap. Nah, kalau dari aku pribadi buat kakaknya, jadi kakak harus tahu nih bahwa itu perasaan yang tadi dibilang sama Ustadz Fleck itu sesuatu yang butuh untuk disalurkan gitu kan. Dengan baik. Ya, tapi ingat kalau kita ikutin terus tuh, itu akan ada suatu titik di mana kejadiannya pasti akan lebih besar masalahnya. Oh, berarti Gitu. itu tuh semacam langkah-langkah Langkah-langkah setan tadi ya. setan. Jadi kakaknya nih harus sadar bahwa ini sesuatu yang salah. Minimal itu dulu, Iya, itu dulu. iya, iya. Karena hidup ini bagi aku ngelihat kayak domino gitu. Aku ngelihat ada di Kayak judi. domino yang ini domino Udah yang mulai judi yang jodoh. teret gitu kan. Oh, Teret ya. ada efek Domino yang domino. teret ya, guys. Contohnya udah mulai judi ya. Enggak, yang teret katanya. Efek Bukan yang domino. cetak gitu. Efek beruntun. Efek beruntun. Sat. Iya, iya, iya.
Jadi pernah nggak sih kita mikirin konsekuensi dari konsekuensi yang menyebabkan konsekuensi gitu misalnya. Nah, karena apa? Karena kan karena kita sebagai seorang muslim kan sebenarnya dilatih untuk memikirkan konsekuensi dari konsekuensi yang berakibat konsekuensi gitu. Jadi pikiran kita harus panjang. Jadi kayak contoh misalnya dulu waktu Habib Nurmagomedov itu menang, ya kan? Waktu Habib Nurmagomedov itu menang, itu kan banyak franchise game UFC lagi ini ya, lagi apa? Muncul-munculan ya. Nah, aku tuh sempat download. Aku sempat mainin. Aku kira aku bisa memanipulasi otak aku. Aku kira di otak aku tenang, aku tidak akan terpedaya pada game. Iya benar, tenang, aku gak akan terpedaya. Aku cuma main paling 20-30 menit gitu kan. Tapi pada saat aku mainin ternyata lebih dibandingkan 1 jam. Ya 1 jam setengah 2 jam gitu. Dan kadang-kadang ternyata lebih seminggu gitu. Enggak, dan kadang-kadang baik. Ya, dan kadang-kadang itu kadang-kadang aku mainin pada saat sebelum tidur. Dan kadang-kadang bablas, dan itu terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Kayaknya lu pernah bikin risetnya sih aku pernah, aku bikin videonya juga kan? Video juga. Ya. Selama 2 minggu berturut-turut. Nah, ketika 2 minggu berturut-turut, biasanya pagi-pagi aku tuh bantuin istriku buat beres-beres rumah sama jagain Zade. Tapi ternyata karena aku misalnya abis subuh tidur lagi, aku akhirnya nggak bantuin istriku. Setelah aku nggak bantuin istriku bete. Ketika aku komunikasi sama istriku, akhirnya kita nggak bagus. Kemudian mungkin dia capek juga ngurusin Zade sendirian, akhirnya ada cekcok lagi. Nah itu kalau misalnya terus ini tuh pasti akan ada konsekuensi yang lebih besar. Satu downloadan. Iya benar. Apalagi kita kira main Nintendo apa? Iya, kita kira kita tuh bisa ngontrol diri kita, padahal enggak. Aku bisa ngontrol. Apa Nintendo apa tuh? Apa? Yang itu yang bisa dilepas itu. Nggak usah cari. Yang kecil itu bukan? Ini aku cuman pengen kasih tahu ke kakaknya bahwa ada loh salah satu hal yang menurut aku ini kita kira sepele. Tapi kalau kita ikutin terus itu masalahnya bisa berlipat kali lipat. Betul. Dan jangan sampai kita tuh menyesal setelah kejadian masalah itu semakin terjadi. Dan tau gak sih? Semakin besar bisa jadi terjadi pertengkaran, terjadi perceraian, bisa jadi karena ini me time aku, akhirnya karena udah edik akhirnya jadi ribut gitu kan. Nah, tau gak sih? Bisa jadi solusi dari segala macam masalah yang sudah terlanjur besar itu cuma sekedar kita ngapus game kita. Nah, sama bisa jadi nanti ketika kita mikir konsekuensi di atas konsekuensi itu sesederhana kamu tuh menahan hasrat kamu terhadap dia. Sesederhana itu. Masalahnya tidak semua hal itu sesederhana gaming kan. Jadi berhati-hatilah karena kalau gaming itu bisa langsung dihapus, adiksi tertentu khususnya now itu ngeri banget. Jadi dulu aku sampai pernah bilang, lu mungkin bilang kayak ya gimana dong, aku nggak bisa milih jatuh cinta sama siapa, udah namanya juga cinta. Iya, pas namanya udah cinta tuh udah nggak bisa memang. Tapi sebelum lu jatuh cinta jangan deket-deket, karena kalau udah jatuh cinta itu lebih susah. Ada orang sampai ninggalin keluarganya, kabur dari emaknya yang ngelahirin dia, yang ngedidik dia. Ada yang sampai ngelahirin agamanya. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada yang sampai bundir demi cinta. Jadi tadi itu jauh lebih berbahaya. Makanya tadi benar kata Hawa. Kalau tadi game ini lo ibaratkan dari mulai mendownload, jadi semua sentuhan, pegangan dan lain-lain. Kalau sudah tahu ada larangannya, menurutku jangan dicoba. It's very dangerous guys. Kalau udah kelar, udah mau apa coba lu? Karena kan ada yang sering kali di internet tuh ya. Awalnya saya coba-coba, tapi lama-lama bunting juga. Itu kalau menurut Edward Norton Lawrence. Siapa tuh, Ustaz? Itu kan siapanya Mama Lawrence, Ustaz? Terus. Dia mencetuskan satu teori namanya butterfly effect gitu. Dia bilang tornado di Texas belahan dunia lain itu terjadi karena kepakan sayap kupu-kupu di Brazil. Kok bisa? Iya, dia membuat modeling gitu. Efek Jadi compounding. ada satu efek kepakan kupu-kupu yang itu berekskalasi semakin besar yang menyebabkan tornado. Tapi makna dari teori ini berhati-hatilah pada hal-hal yang kecil karena itu bisa menyebabkan efek yang besar. Itu butterfly berarti nggak boleh ngepak lagi. Bukan. Itu namanya butterfly effect, bukan butterfly-nya. Tadi kayak lagunya BTS itu loh. Apa gimana? Butterfly. Butter, smooth like butterfly. Make a minute under break. Apaan sih?